Baik, semuanya hari ini kita akan belajar tentang teorema Stewart ya. Dan selain teorema Stewart, kita juga akan belajar tentang garis istimewa dalam segitiga. Nah, sekarang kita lihat dulu tentang teorema Stewart itu yang seperti apa. Nah, teorema Stewart ini bunyinya adalah jika garis X yang ditarik dari titik C dan membagi sisi C dalam C1 dan C2. Maksudnya seperti ini ya. Ini kita punya segitiga ABC. Nah, dari titik C ini sisi di depan titik C yaitu sisi AB. Nah, sisi AB ini dinamakan dengan sisi C kecil. Nah, bedanya di situ. Kalau C besar ini adalah titik C ya, titik sudut C. Kemudian kalau C kecil ini adalah sisi di hadapan titik C, yaitu sisi AB. Nah, sisi AB ini bisa kita notasikan, kita simbolkan sebagai C kecil. Maka X kuadrat C sama dengan A kuadrat kali C1, A kuadrat kali C1. Nah, C1-nya ini plus B kuadrat kali C2 dikurangi C1 kali C2 kali C. C-nya adalah ini AB. Nah, ini adalah teorema Stewart di mana X-nya ini adalah titik yang garis yang kita peroleh ketika kita membuat garis dari titik C ya, kita tarik ke sisi di depan titik C ini yaitu pada sisi AB. Nah, di sini untuk CD ini adalah garis sembarang yang kita tarik dari titik C terhadap garis AB ya. Seperti itu. Kita bisa masukkan X kuadrat C sama dengan A kuadrat C1 plus B kuadrat C2 min C1 kali C2 kali C. Di sini untuk CD ini sembarang ya, garisnya boleh tegak lurus, boleh tidak sembarang ya. Tetapi kalau teorema Stewart ini lebih cocok kalau garis CD-nya ini tidak tegak lurus. Karena kalau garisnya tegak lurus, itu nanti kita bisa menggunakan rumus teorema proyeksi pada segitiga lancip. Nah, ini kan CD-nya ini kan tidak tegak lurus, jadi kita bisa menggunakan teorema Stewart. Nah, sekarang kita akan belajar bagaimana teorema Stewart itu kita peroleh. Nah, sekarang diketahui segitiga ABC. Nah, D ini membagi AB menjadi dua bagian, yaitu AD kita namakan C1 dan BD kita namakan C2. Yang akan kita buktikan adalah X kuadrat kali C sama dengan A kuadrat kali C1 plus B kuadrat kali C2 dikurangi C1 kali C2 kali C. Nah, sekarang untuk membuktikannya, kita membuat atau menarik garis CE ya, CE tegak lurus terhadap AB. Nah, kemudian bisa kita misalkan bahwa panjang dari DE ini adalah M. Nah, untuk membuktikan, kita bisa menggunakan teorema proyeksi pada segitiga lancip dan teorema proyeksi pada segitiga tumpul. Nah, yang pertama, yang kita lihat adalah segitiga ADC. Di sini segitiga ADC adalah segitiga lancip, segitiga A, D, dan C. Nah, yang pertama ini kita menggunakan teorema proyeksi pada segitiga lancip. Nah, sekarang kita lihat. Kita ingat bahwa teorema proyeksi pada segitiga lancip, ketika kita punya segitiga A, B, C, ya, maka kita peroleh A kuadrat sama dengan B kuadrat plus C kuadrat dikurangi 2 kali P kali C. Kemudian B kuadrat sama dengan A kuadrat plus C kuadrat dikurangi 2 kali Q kali C. Nah, sekarang kalau di sini kita nyari B kuadrat, kita lihat. B kuadrat ini ya, B kuadrat sama dengan berarti X kuadrat ditambah C1 kuadrat dikurangi 2 kali ED itu M ya, kali C1. Nah, seperti ini. B kuadrat
sama dengan X kuadrat plus C1 kuadrat dikurangi 2 kali M kali C1. Nah, kemudian di sini negatif 2 kali M kali C1 ini pindah ruas menjadi positif ya, 2 kali M kali C1 sama dengan X kuadrat plus C1 kuadrat. Nah, B kuadratnya pindah ruas menjadi min B kuadrat. Nah, kemudian kita ruas kiri ya, kita buat M saja sehingga kedua ruas harus dibagi dengan 2 kali C1. 2N C1 dibagi 2C1 berarti kan hilang, ya kan, tinggal M saja. Jadi ini. Kemudian yang ruas kanan menjadi S kuadrat plus C1 kuadrat min B kuadrat per 2 kali C1. Nah, ini persamaan pertama. Sekarang persamaan kedua, kita menggunakan teorema proyeksi pada segitiga tumpul. Nah, sekarang kita lihat teorema proyeksi pada segitiga tumpul ini, kita mengingat dulu A kuadrat sama dengan B kuadrat plus C kuadrat plus 2 kali P kali C. Nah, sekarang kita lihat pada segitiga DBC. Di sini segitiga DBC dan sudut tumpulnya ada di D. Nah, sekarang kita masukkan ke rumus teorema proyeksi pada segitiga tumpul. Sehingga ini menjadi A kuadrat. Nah, coba ya, ini kita split biar kelihatan. Nah, kemudian ini tadi sampai itu ya, yang tumpul ya. Oke, sebentar. Nah, ini. Nah, di sini kita bisa sambil melihat di sini segitiga DBC tumpul di D. Nah, A kuadrat sama dengan X kuadrat ditambah C2 kuadrat. Nah, coba dilihat. Ini tandanya harusnya plus ya, plus 2 kali P kali C, berarti ini harusnya adalah plus 2 kali M kali C2. Nah, sekarang 2 ini seharusnya saya beri langkah tambahan ya, biar lebih jelas. Ini 2MC2 harus pindah ruas ke ruas kiri. Harus pindah ke ruas kiri ya. Sehingga ini menjadi, nah, ini harus menjadi negatif ya. Nah, kemudian sama dengan ini S kuadrat plus C2 kuadrat kita tulis. Kemudian A kuadratnya pindah ruas menjadi negatif A kuadrat. Nah, kemudian kedua ruas kita kalikan dengan negatif sehingga ini menjadi 2MC2 ya, sama dengan min A kuadrat kali negatif berarti positif ya, A kuadrat, kemudian X kuadrat kali negatif menjadi min X kuadrat, C2 kuadrat kali negatif menjadi min C2 kuadrat. Kemudian M-nya ya, ini kenapa bisa menjadi M? Karena ruas kiri akan kita buat
menjadi M saja, berarti kedua ruas harus dibagi dengan 2C2. Jadi 2 kali M kali C2 ini kita bagi dengan 2C2, berarti nanti ruas kiri tinggal M saja. Kemudian ruas kanan menjadi min X kuadrat, ini ditulis dulu ya, min X kuadrat min C2 kuadrat plus A kuadrat per 2C2. Nah, sekarang kita lihat di sini antara persamaan 1, ini kan M sama dengan, persamaan 2, ini juga M sama dengan, ya kan? Nah, sekarang karena sama-sama M, berarti kan bisa kita tulis M sama dengan M, ya kan? Jadi, bisa kita tulis ini hasil M yang pertama tadi kita tuliskan di sini ya, hasil M yang kedua kita tuliskan di sini. Nah, sekarang kita lihat untuk persamaan ini kita bisa menyoret ya, atau membagi kedua ruas kiri dan ruas kanan dengan angka 2. Jadi ruas kiri dibagi 2 sama dengan 2-nya hilang, ruas kanan dibagi 2 juga, jadi 2-nya ini hilang. Sehingga penyebutnya di ruas kiri menjadi C1 dan penyebutnya di ruas kanan juga menjadi C2 saja, ya kan? Setelah itu kita kali silang. Kita kali silang kiri atas, ini kita kali silang dengan kanan bawah. Kemudian kita kali silang kiri bawah dengan kanan atas. Oke. Nah, setelah kita kali silang, maka kita kalikan X kuadrat kali C2 ya. Masukkan ini. Kemudian C1 kuadrat kali C2 hasilnya ini ya. Kemudian min B kuadrat kali C2 hasilnya adalah ini. Oke. Kemudian ini ya. Min X kuadrat min C2 kuadrat plus A kuadrat. Nah, masing-masing kita kalikan dengan C1. Nah, ketemu ini ya. Jadi min X kuadrat kali C1, min C2 kuadrat kali C1, plus A kuadrat kali C1. Nah, setelah itu kita bisa memindahkan ruas ya. Di sini yang pindah ruas adalah min X kuadrat C1. Ini pindah ke ruas kiri. Ya, sekarang ini akan saya pindahkan dulu. Nah, ini saya tulis lagi di bawahnya. Kemudian ini min X kuadrat C1 ya. Ini pindah ruas ke ruas kiri sehingga ini menjadi positif. Nah, setelah jadi positif C1 kuadrat C2 min B kuadrat C2 pindah ruas ke ruas kanan ya. Nah, ketika pindah ke ruas kanan, maka tanda positifnya menjadi positifnya menjadi negatif dan negatifnya menjadi positif. Nah, ini kita tulis dulu, kemudian ini kita pindahkan. Jangan lupa saat memindahkan nanti tandanya berubah seperti itu ya. Nah, ini berarti jadinya min, ini jadinya plus. Nah, setelah dipindah seperti ini, kita lihat di ruas kiri. Di ruas kiri ini kita keluarkan X kuadratnya. Jadi X kuadrat kurung buka C2 ditambah C1. Kenapa menjadi seperti ini? Ketika kita kalikan X kuadrat kali C2 hasilnya kan ini. X kuadrat C2. X kuadrat kali C1 itu kan hasilnya ini. X kuadrat kali C1 gitu ya. Kemudian di sini A kuadrat C1 saya pindahkan di yang paling depan. Kemudian saya ikuti dengan B kuadrat C2. Nah, kemudian baru saya tuliskan min C2 kuadrat C1 min C1 kuadrat C2. Nah, kalau ini caranya langsungan ya. Nah, ini saya beri caranya saya lengkapi biar tidak bingung. Nah, ini harusnya diubah menjadi ini dulu.
Nah, seperti ini ya. Nah, kemudian ini kan sama-sama punya min, ya kan? Jadi min C1 kali C2 kita keluarkan. Nah, jadi yang di dalam kurung ini adalah C1 ditambah C2. Kenapa ini hasilnya sama dengan yang atas? Ketika kita kalikan nanti hasilnya bisa sama dengan yang atas. Ketika kita kalikan min C1 kali C2 kali C1, berarti kan hasilnya min C1 kuadrat C2. Kemudian min C1 kali C2 kali C2, berarti hasilnya adalah min C2 kuadrat C1. Nah, sehingga kita lihat C1 ditambah C2. Nah, pada gambar ini C1 ditambah C2 itu kan C, ya kan? Sehingga pada bawahnya C1 plus C2 ini kita ganti dengan C. Seperti itu. Begitu juga di ruas kirinya juga C2 ditambah C1 juga kita ganti dengan C. Nah, seperti itu ya. Sehingga terbukti pada gambar ini menurut teorema Stewart maka diperoleh S kuadrat kali C sama dengan A kuadrat kali C1 plus B kuadrat kali C2 min C1 kali C2 kali C. Seperti itu. Nah, sekarang kita akan membahas mengenai garis istimewa dalam segitiga. Nah, ingat garis istimewa dalam segitiga itu garis apa aja? Nah, garis istimewa dalam segitiga itu ada yang namanya garis berat, ya, garis tinggi, dan garis bagi. Nah, sekarang kita lihat. Teorema 5.7. Di sini garis-garis berat dalam segitiga berpotongan atas bagian yang perbandingannya 2:1. Ini teorema yang pertama. Ingat garis berat itu apa? Garis berat itu adalah garis yang membagi sisi di depannya menjadi dua bagian sama panjang. Jika pada gambar 5.6 ini, garis AD, nah garis AD adalah garis berat dari segitiga ABC. Kenapa? Karena garis AD ini membagi BC menjadi dua bagian yang sama panjang, yaitu CD dan DB. Begitu juga dengan BE. BE ini juga garis berat pada segitiga. Dan sekarang, bagaimana cara membuktikannya? Kita lihat. Diketahui ini segitiga ABC. AD dan BE adalah garis berat yang berpotongan di Z. Yang akan kita buktikan adalah AZ banding ZD sama dengan BZ banding ZE sama dengan 2:1. Nah, untuk membuktikannya bisa kita lihat, hubungkan titik D dengan titik E, sehingga DE sejajar dengan AB. Nah, kita hubungkan di sini. Untuk membedakan, saya menghubungkan garis DE ini dengan garis putus-putus, ya. Garis DE sejajar dengan AB. Nah, di sini karena E dan D sama-sama atau berturut-turut tengah-tengah dari sisi AC dan sisi BC, maka di sini AD sama dengan setengah dari AB. ED ini setengah dari AB. Ya, kenapa dapat seperti ini? Kalian bisa mengingat kesebangunan segitiga, yaitu jika ada segitiga A, B, C, dan ED sejajar dengan AB, maka perbandingan CE banding CA sama dengan CD banding CB sama dengan ED banding AB. Kemudian CD banding CB itu kan 1:2 karena ini kan sama panjang. Ya kan? Jadi CD banding CB itu 1:2 sama dengan ED banding AB, sehingga ED sama dengan setengah AB. Kalau ED sama dengan setengah AB, maka bisa kita tuliskan AB banding DE sama dengan 2:1. Nah, sekarang kita akan melihat segitiga ABZ dan segitiga DEZ. Kita akan membuktikan bahwa
segitiga ABZ dan DEZ ini sebangun. Nah, kita lihat sudut ZAB sama dengan sudut ZDE. Karena apa? Karena ini sudut dalam berseberangan. Begitu juga besar sudut ABZ sama dengan besar sudut ZED. Karena apa? Karena besar sudutnya sama karena sudut dalam berseberangan. Nah, di sini untuk membuktikan dua buah segitiga yang sebangun, sebenarnya cukup kita lihat ada dua pasang sudut yang sama ya, sehingga nanti segitiga ABZ sebangun dengan segitiga DEZ. Tetapi di sini kita tambahi untuk sudut AZB sama dengan sudut DZE bertolak belakang. Sebenarnya ini tidak ada masalah karena yang penting ada dua buah sudut yang sama besar, sehingga segitiga ABZ ya sebangun dengan segitiga DEZ. Sehingga kalau segitiga ABZ sebangun dengan segitiga DEZ, berarti AZ banding ZD, AZ banding ZD sama dengan BZ banding ZE sama dengan ED banding kita tadi pakainya yang besar dulu ya. Nah, AZ banding ZD sama dengan BZ banding ZE sama dengan AB banding DE. Di mana AB banding DE kan 2 banding 1. Otomatis AZ banding ZD sama dengan BZ banding ZE sama dengan 2 banding 1. Seperti itu. Nah, ini akan lebih jelas kalau saya tambah ini ya. AB banding DE. Nah, ini diperoleh dari pembuktian kesebangunan antara segitiga ABZ dan DEZ, dan 2 banding 1 ini diperoleh dari ini ya, AB banding DE sama dengan 2 banding 1. Nah, dengan cara yang sama bisa dibuktikan untuk garis berat melalui titik C ya. Melalui titik C maksudnya dari titik C ini kita tarik garis berat sehingga membagi AB menjadi 2 bagian yang sama panjang. Nanti diperoleh dengan cara yang sama, nanti diperoleh sama perbandingannya yaitu 2 banding 1. Nah, sekarang kita lihat teorema 5.8. Jika ZA sama dengan ZA, ZB, dan ZC berturut-turut garis berat ke sisi A, B, dan C. Nah, ini adalah rumusnya ya, ZA kuadrat sama dengan setengah B kuadrat plus setengah C kuadrat min 1/4 A kuadrat. Nah, kalau ini untuk ZB kuadrat, ini untuk ZC kuadrat. Nah, sekarang untuk pembuktiannya kita lihat. Perhatikan dulu, ini segitiga ABC ya. Nah, pada segitiga ABC ini, perhatikan bahwa sisi yang berada di depan titik B, maka bisa kita simpulkan ini B kecil. Maksudnya gini, kalau ini titik B ya, B besar ini kan sebuah titik sudut, titik B. Nah, sisi di depan titik B itu kan sisi AC. Nah, sisi AC ini bisa kita tuliskan atau kita simpulkan dengan B kecil. Kemudian AB ini kan di depan titik C, berarti AB ini bisa kita simpulkan dengan C kecil. Kemudian BC ini adalah sisi di depan titik A, berarti BC ini bisa kita simpulkan dengan A kecil. Nah, sekarang ini biar pas ya, ini saya beri tambahan, simbolnya ini kurang ya, yaitu yang A kecil. Akan saya taruh di gambar. Oke, kita taruh di sini. Ini A kecil, ini maksudnya adalah panjangnya BC ya. Nah, diketahui segitiga ABC. AD ini garis berat ya, ZA. ZA itu maksudnya adalah garis berat yang garis berat yang membagi
atau garis berat yang ditarik dari titik A, ya kan? Jadi ini AD adalah ZA karena AD ini adalah garis berat yang ditarik dari titik A. Ketika garis berat itu ditarik dari titik B, ya, maka simbolnya adalah ZB. Kemudian ketika garis berat itu ditarik dari titik C, maka namanya adalah ZC. Nah, sekarang kita akan membuktikan bahwa ZA, ya, ZA atau AD ini yaitu setengah B kuadrat ditambah setengah C kuadrat min 1/4 A kuadrat. Nah, di sini kita menggunakan teorema Stewart, ya. Mungkin nanti sambil melihat video ini juga bisa melihat modulnya, ya. Dibuka modul tentang teorema Stewart. Nah, berdasarkan teorema Stewart, di sini AD kuadrat kali A. A-nya adalah BC ini, ya. Sama dengan B kuadrat kali setengah A ditambah C kuadrat kali setengah A, ya, setengahnya yang bagian ini, dikurangi setengah A kali setengah A kali A. A-nya adalah BC. Nah, kemudian kita lihat. Nah, ini tempatnya saya balik, ya. Awalnya AD kuadrat kali A, ini menjadi A kali AD kuadrat. Kemudian yang sebelah kanan ini kan masing-masing suku, ada 3 buah suku, ya. Suku pertama, suku kedua, dan suku ketiga. Nah, dari suku 1, suku 2, suku 3, ini kan masing-masing punya A semua. Punya A, punya A, punya A. Jadi A-nya saya keluarkan. Nah, ketika A-nya saya keluarkan, kita buat kurungnya dulu, kemudian suku pertama ini B kuadrat kali setengah A dibagi A, berarti kan A-nya hilang. Berarti bisa kita tulis setengah kali B kuadrat di sini, ya kan? Kemudian suku kedua dibagi dengan A, berarti A-nya ini hilang. Sehingga setengah kali C kuadrat kita bisa tulis di sini. Kemudian suku yang ketiga ini kita bagi dengan A, jadi A-nya hilang 1, sehingga menjadi A-nya tinggal A kuadrat, ya. Kemudian min setengah kali setengah adalah min 1/4, seperti itu. Nah, kemudian kedua ruas kiri dan ruas kanan kita bagi dengan A, ya, sehingga menjadi AD kuadrat sama dengan setengah B kuadrat plus setengah C kuadrat min 1/4 A kuadrat. Nah, di sini AD ini kan bisa kita ubah menjadi ZA, ya kan? Nah, sehingga terbukti bahwa ZA kuadrat terbukti bahwa ZA kuadrat sama dengan setengah B kuadrat plus setengah C kuadrat min 1/4 A kuadrat. Nah, nanti dengan cara yang sama kita bisa membuktikan untuk yang ZB dan ZC. Kalau mencari ZB berarti kita menarik garis berat dari titik B. Caranya nanti sama. Kemudian kalau mencari ZC berarti kita bisa tarik dari titik C ini ke garis berat dari titik C ke AB, ya. Nah, seperti itu. Nah, sekarang kita lihat teorema selanjutnya, yaitu tentang garis bagi. Nah, garis bagi yaitu membagi sisi di depannya menjadi 2 bagian yang berbanding seperti sisi-sisi yang berdekatan. Contohnya seperti ini. Jika diketahui segitiga ABC, AD ini adalah garis bagi. Ingat, garis bagi itu apa? Garis bagi itu adalah garis yang membagi sudut menjadi 2 bagian yang sama besar. Nah, ini akan saya tambahi, ya. Saya tambahi simbolnya, ya, di sini. Berarti sudut A-nya ini mempunyai 2 bagian yang sama besar. Nah, gini. Nah, ini maksudnya ini sudut A-nya ini dibagi garis AD menjadi 2 bagian sama besar. Sudut ini sama dengan sudut ini. Nah, yang akan kita buktikan adalah
A1 banding A2. Nah, A1-nya itu yang mana? Nah, ini akan saya tambahi A1. A1. Nah, ini A1, BD A1, oh BD A1 ya, BD A1 berarti CD A2. Nah, ini kita tulis. Nah, ini A2, ini A1. Nah, ingat bahwa di sini AB ini bisa kita simbolkan dengan C kecil ya, karena dia di hadapan titik C. Nah, ini berarti B ya, B kecil. Kenapa seperti itu? Karena AC ini berada di depan titik B, sehingga ini bisa kita simbolkan dengan B kecil. Kemudian kalau CB ini adalah A kecil. Nah, buktikan bahwa A1 banding A2 sama dengan C banding B. Nah, tarik garis DE tegak lurus AB dan garis DF tegak lurus AC. Maka DE ya, DE sama dengan DF ya. Karena sehingga panjangnya DE sama dengan DF. DE sama dengan DF. Hal itu kenapa? Karena segitiga ADE kongruen dengan segitiga ADF. Kenapa seperti itu? Ketika kita lihat segitiga ADE dan ADF ini kongruen karena ada 3 pasang unsur yang sama, yaitu AD sama dengan AD berimbit. Kemudian sudut DAE sama dengan sudut DAF. Nah, ini unsur yang kedua. Unsur yang ketiga adalah sudut DEA dan sudut DFA. Itu juga sama, sehingga segitiga ADE dan segitiga ADF ini kongruen dengan alasan sudut sisi. Sehingga panjang DE sama dengan panjang DF. Nah, sekarang kita lihat segitiga ABD dan segitiga ACD. Nah, di sini luas segitiga ABD per luas segitiga ACD. Nah, perhatikan bahwa untuk luas segitiga itu kan setengah kali alas kali tinggi. Jadi setengah kali AB kali DE per setengah kali AC kali DF, ya kan? Nah, setengahnya bisa kita coret. Kemudian DE ya, DE sama dengan DF toh ini. Nah, berarti DE dan DF kita hilangkan sehingga menjadi AB per AC. Nah, ini saya tambahi ya. Nah, ini sebenarnya masih AB per AC, di mana AB-nya adalah C kecil, kemudian AC-nya adalah B kecil, sehingga sesuai ini. Kemudian jika garis tinggi A adalah TA, garis tinggi A adalah TA, maka luas segitiga ABD, garis tinggi dari A ya maksudnya ya, jika garis tinggi dari A adalah TA,
maka luas segitiga ABD yaitu setengah kali BD kali TA. Oke. Kemudian luas segitiga ACD adalah setengah kali CD, ya setengah kali CD kali TA. TA itu adalah misalkan garis yang dibuat dari titik A, kita tarik ke garis BC dan garisnya tegak lurus ya. Jadi kalau dari titik A, misalkan ada garis TA di sini ya. Berarti kalau alasnya A1, alasnya BD, berarti setengah kali alas kali tingginya TA. Kemudian kalau alasnya ini CD pada luas segitiga ADC, berarti adalah setengah kali A2 kali TA. Nah, kemudian TA dan TA kita coret, setengah kali setengah ini juga kita coret, tinggal BD per CD. BD yaitu A1 dan CD sama dengan A2. Nah, kita lihat dari persamaan 1 dan persamaan 2. Kita lihat, di sini kan sama-sama luas ABD per luas ACD, ya kan? Nah, berarti otomatis hasilnya pun akan sama, sehingga C per B sama dengan A1 per A2. Atau bisa kita tulis A1 banding A2 sama dengan C banding B. Nah, rumus ini juga berlaku untuk garis bagi luar. Buktinya sebagai berikut. Nah, sekarang kita lihat. Nah, sekarang rumus tadi juga berlaku untuk garis bagi luar. Nah, ini kita akan membuktikannya. Diketahui segitiga ABC. Nah, ini segitiga ABC ya. Di sini CD ini adalah garis bagi luar ya. Jadi garis bagi luar ya, ini CD-nya ya. Nah, ini kan sudut luarnya dari segitiga ABC, sudut luarnya adalah sudut C yang besar ini. Ya. Nah, ini adalah sudut C luar, sudut luar C. Nah, sudut luar C ini kita bagi menjadi dua bagian oleh garis CD, sehingga CD ini adalah garis bagi luar, yaitu garis yang membagi sudut luar menjadi dua bagian yang sama besar. Nah, ini bagian yang pertama yang ada tanda lingkarannya ini simbolnya, dan bagian yang kedua yang lingkaran yang satunya. Nah, sekarang di sini DA sama dengan P dan panjangnya DB ini sama dengan Q. Nah, kita akan membuktikan bahwa P banding Q sama dengan B banding A. Nah, sekarang kita buat di sini, buat garis DE tegak lurus BC dan DF tegak lurus AC. Nah, ini DF tegak lurus AC, DE tegak lurus BC. Nah, kita akan melihat segitiga DFC dan segitiga DEC. Nah, di sini kita akan membuktikan bahwa kedua segitiga itu kongruen. Kita lihat ada sudut FCD sama dengan sudut ECD karena CD ini adalah garis bagi luar. Kemudian di sini juga ada sudut DEC sama dengan DFC karena sama-sama sudut siku-siku, jadi 90 derajat. Kemudian di sini DC sama dengan DC, yaitu berimpit. Sehingga segitiga DFC dan segitiga DEC ini kongruen. Kalau kongruen, otomatis besar semua sudut dan besar semua sisi itu sama. Sehingga EC panjangnya sama dengan CF. Nah, kemudian DE panjangnya juga sama dengan DF ya. Nah, di sini memang kita tulis karena DFC dan segitiga DEC kongruen, maka panjangnya DE sama dengan panjangnya DF.
Nah, sekarang kita lihat segitiga ADC dan BDC. ADC dan BDC. Luas segitiga ADC adalah setengah kali DF kali B. Setengah ADC setengah kali DF kali B. Betul ya. B-nya ini sebagai alas, DF-nya ini sebagai tinggi. Nah, berarti setengah kali B kali DF. Betul. Sekarang kita lihat segitiga BDC. BDC dan luasnya adalah setengah kali DE kali A. Setengah kali DE, BDC ini ya, BDC. Setengah kali alasnya adalah A, tingginya adalah DE. Nah, di sini dari titik D kita tarik garis tegak lurus terhadap BC atau perpanjangan BC, ya kan? Nah, jadi kalau pada segitiga BDC, kalau alasnya ini adalah BC atau A kecil ini alasnya, maka kita tarik dari titik D garis tegak lurus terhadap perpanjangan BC sehingga DE ini sebagai tingginya. Berarti setengah kali A kali DE. Nah, dapatkan ini. Kemudian setengah dan setengah dicoret. DF dan DE ini sama karena berasal dari ini. Karena mereka sama berarti DF dan DE kan bisa dicoret. Sehingga luas segitiga ADC per luas segitiga BDC sama dengan B per A. Kemudian kita masih melihat luas segitiga ADC dan BDC lagi. Di sini luas segitiga ADC adalah setengah kali AD kali TC. Nah, setengah ADC ya. Setengah kali AD kali TC. Nah, ini TC ini adalah garis tegak lurus. Ya, ini saya beri simbolnya. Garisnya ini tegak lurus. Kita buat dulu. Nah, di sini kalau pada segitiga ADC alasnya adalah AD, maka tingginya adalah TC. Karena alas dan tinggi harus tegak lurus ya. Jadi setengah kali AD kali TC. Nah, sekarang kalau luas segitiga BDC ya, kalau alasnya BD, tingginya juga bisa TC ini. Nah, sehingga setengah kali DB kali TC. Setengah dan setengah kita coret. TC sama TC ini kan sama. Juga ini juga bisa kita coret TC dan TC. Sehingga tinggal AD per DB. Padahal AD per DB ini bisa tadi sudah kita misalkan AD-nya adalah P, DB-nya adalah Q. Berarti AD per DB adalah P per Q. Nah, dari persamaan 1 dan 2 ini kan sama ya. Luas segitiga ADC per BDC semuanya. Jadi, kalau ini dan ini sama, berarti hasilnya ini pun sama. Jadi, B per A sama dengan P per I, atau P banding Q sama dengan B banding A. Nah, ini sudah terbukti. Kemudian kita lihat untuk teorema selanjutnya, yaitu kuadrat garis bagi dalam sama dengan hasil kali sebelah dikurangi hasil kali bagian sisi di hadapannya. Nah, maksudnya bagaimana? Kita lihat pembuktiannya. Di sini kita punya segitiga ABC. Nah, segitiga ABC ini CD-nya adalah garis bagi dalam. Berarti garis bagi dari sudut dalam. Di sini sudut yang diambil adalah sudut C. Sudut C ini dicari garis baginya sehingga CD ini garis bagi sehingga CD ini membagi sudut C menjadi bagian yang sama besar sudutnya. Nah, di sini dimisalkan juga panjangnya AD adalah P, panjangnya DB adalah Q. Nah, di sini panjangnya BC sama dengan A kecil karena berada di hadapan sudut A.
Nah, kemudian titik B di sini, sisi yang berhadapan dengan titik sudut B adalah sisi AC, sehingga sisi AC ini bisa kita misalkan dengan B kecil. Nah, yang akan kita buktikan adalah CD kuadrat sama dengan A kali B dikurangi P kali Q. Nah, buktinya seperti ini. CD merupakan garis bagi, maka A banding B sama dengan Q banding P. A banding B sama dengan Q banding P. Nah, ini tadi berdasarkan teorema yang sudah kita buktikan tadi ya. Nah, berdasarkan teorema ini. Teorema 5.9. Nah, ini tadi kita dapatkan dari teorema 5.9. Nah, A banding B sama dengan Q banding P itu bisa dapat A kali P sama dengan B kali Q. Nah, ini didapatkan dari saat kita membuat perbandingannya menjadi pecahan. Maka hasilnya adalah kan seperti ini ya. A banding B berarti A per B sama dengan Q per P. Nah, di sini kemudian kita kalikan silang. A kali P hasilnya AP, B kali Q hasilnya BQ. Gitu ya. Nah, kemudian menurut teorema Stewart, teorema Stewart perhatikan ya. Kita mengingat dulu teorema Stewart kalau ada A, B, C, kemudian ada sebuah garis sembarang dari titik C, kita tarik ke garis AB, maka X kuadrat kali C, C itu totalnya AB ini, sama dengan A kuadrat kali C1, plus B kuadrat kali C2, dikurangi C1, kali C2, kali C. Nah, berdasarkan rumus ini, ya berarti CD kuadrat kali AB ya sama dengan maksudnya AB ini kalau ini langsung diganti dengan C kecil ya. Oke, gambarnya kita tambahin dulu. Nah, kita taruh C kecilnya ini sebagai AB ya. Nah, berarti CD kuadrat kali C sama dengan A kuadrat kali P ditambah B kuadrat kali Q dikurangi P kali Q kali C. Nah, ini berdasarkan teorema Stewart. Kemudian di sini A kuadrat kali P itu kan sama aja dengan A kali AP. Nah, ini kalau dikalikan pun hasilnya akan sama dengan A kuadrat P ya. Karena A kali A kuadrat kali P. Kemudian B kuadrat Q diubah menjadi B dalam kurung B kali Q. Min P kali Q kali C. Nah, sekarang dari yang kedua ini kita lihat di sini AP, A kali P itu kan sama dengan B kali Q ya. Jadi AP ini kita ganti dengan BQ dan BQ ini kita ganti dengan AP. Kemudian selanjutnya A kali BQ sama dengan ABQ. Kemudian B kali AP sama dengan A kali B kali P. Nah, kemudian ABQ dan ABP kan sama-sama punya AB. AB-nya jadi dikeluarkan. Nah, di sini AB kurung buka. ABQ dibagi AB dapat Q ya. Ditambah, tambahnya ini dari sini. Kemudian ABP dibagi AB sama dengan P. Dikurangi P kali Q kali C.
Nah, di sini Q ditambah P, ya, Q ditambah P, Q dan P ini digabungkan, maka hasilnya menjadi C. Jadi ini kita ubah di sini AB kali C. Nah, Q plus P diganti dengan C. Nah, sekarang ini kan ke ruas kiri ada C-nya. Ruas kanan suku pertama ada C, suku kedua ada C. Kan berarti bisa kita hilangkan. C-nya ini hilang. Ya, kedua ruas dibagi C, berarti ini ruas kiri dibagi dengan C, tinggal CD kuadrat. Kemudian ABC dibagi C, tinggal AB. Tanda negatif ini dari atasnya ini. Kemudian PQC dibagi C, dapatnya PQ. Nah, jadi terbukti bahwa CD kuadrat sama dengan A kali B kali dikurangi P kali Q. Gitu. Kemudian untuk garis bagi luar, ya, garis bagi luar, maka CD kuadrat sama dengan P kali Q dikurangi A kali B. Nah, buktinya adalah sebagai berikut. Diketahui segitiga ABC. Nah, ini CD garis bagi luar, AD ini P, BD ini Q, ya. Nah, untuk membuktikannya, kita lihat di sini, kita lihat segitiga DBC. Kita lihat segitiga DBC. Nah, berdasarkan teorema Stewart berarti CA kuadrat kali Q atau CA ini kan bisa diganti B. Berarti B kuadrat kali Q sama dengan CD kuadrat kali C, ya, plus A kuadrat kali P dikurangi P kali C kali Q. Nah, B kuadrat, ya, B kuadrat di sini kita lihat dulu. Nah, oke. Nah, ini sebelum yang kedua, ini sebenarnya ada satu langkah lagi, ini saya tuliskan. Jadi ini pindah ruas dulu ke ruas kiri. Nah, karena pindah ke ruas kiri berarti ini ada minnya. Sama dengan, kemudian ini B kuadrat Q-nya. Oh, sorry, sebentar. Nah, ini saya nulisnya, saya ulangi di sini. Nah, ini CD kuadrat pindah ke ruas kiri. Jadi ini ada minnya. Kemudian ini B kuadrat pindah ke ruas kanan. Jadi ini juga ada minnya. Kemudian baru plus A kuadrat min PQC. Nah, kemudian kedua ruas kiri dan ruas kanan ini dikalikan dengan negatif 1. Kalau dikalikan dengan negatif 1, berarti kan ini min-nya hilang. Ya. Ini juga min-nya hilang. Ini plus bagi min 1, harusnya min. Ini min dibagi min 1. Nah, plus. Nah, bentuknya seperti ini. Kemudian ruas kiri tetap, ya. Kemudian ini letaknya kita ubah, ya. Ini PQC-nya dulu di depan. Kemudian baru plus B kuadrat Q, baru dikurangi A kuadrat P. Nah, sekarang kita lihat. Nah, di sini sebenarnya ini masih ada satu langkah lagi. Ya, saya tuliskan di sini dulu. Nah, ini bentuk ini kan bisa kita ubah menjadi B kali B Q. Ya kan, karena B kuadrat Q.
Di sini juga bisa kita ubah A kali AP. Nah, kemudian kita masih menggunakan seperti tadi ya. Kan kita ganti. Nah, ini berdasarkan garis bagi, berarti AP sama dengan BQ. Nah, ini yang pada garis bagi luar. Ya kan? Berarti P per Q sama dengan B kali A. Kalau kita kalikan silang, menjadi P kali A sama dengan B kali Q. Nah, kita masukkan di sini. BQ-nya kita ganti dengan AP, AP-nya kita ganti dengan BQ. Ya. Nah, sekarang ini tadi berdasarkan, saya tuliskan ya, berdasarkan yang garis bagi luar. Ini teorema berapa? Teorema 5.9 ya, yang untuk garis bagi luar. Berdasarkan teorema 5.9 yang garis bagi luar. Nah, BQ diganti dengan AP, AP diganti dengan BQ. Nah, di sini B kali AP sama dengan ABB, kemudian A kali BQ sama dengan ABG. Nah, ini dan ini kan sama-sama punya AB, AB-nya dikeluarkan, ya. Setelah dikeluarkan, AB kurung buka, ABB dibagi AB dapat P, ya. Kemudian tanda negatif berasal dari sini, kemudian ABG dibagi AB dapat Q, ya. Kemudian di sini P dikurangi Q. Coba lihat. P dikurangi Q. Kalau Q dikurangi P itu C plus C. Kalau kebalikannya berarti P dikurangi Q, maka hasilnya adalah kebalikan dari plus C, yaitu min C. Nah, jadi A kali B sama A kali B kali min C. Nah, AB kali min C menjadi min ABC. Sehingga di sini didapat CD kuadrat kali C sama dengan PQC min ABC. Kedua ruas kita bagi dengan C. Jadi ruas kiri menjadi C2 kuadrat ya. Kemudian ruas kanan suku pertama kita bagi C, dapatnya PQ. Kemudian tandanya dikurangi dari sini. Kemudian ABC dibagi C dapat AB. Seperti itu. Nah, sekarang kita lihat teorema selanjutnya, yaitu dua garis tinggi dalam segitiga berbanding terbalik dengan sisinya. Nah, dua garis tinggi dalam segitiga berbanding terbalik dengan sisinya. Di sini kita punya segitiga ABC ya. TA adalah garis tinggi pada sisi A kecil. TB adalah garis tinggi pada sisi B kecil. Nah, berarti TA itu adalah garis tinggi ya yang ditarik dari titik A. TB adalah garis tinggi yang ditarik pada titik B. Ingat, garis tinggi adalah garis yang tegak lurus terhadap garis di depannya. Nah, sekarang akan kita buktikan bahwa TA banding TB sama dengan B banding A. Nah, untuk buktinya kita lihat dulu. Luas segitiga ABC adalah setengah kali alas kali tinggi. Jika alasnya A, berarti tingginya TA. Kemudian kalau alasnya B, maka tingginya adalah TB. Dapatnya ini ya, ini dari ini. Kemudian sehingga didapat, karena ini sama-sama luas segitiga ABC, berarti setengah kali TA kali A sama dengan setengah kali TB kali B. Nah, di sini setengah dan setengah kita coret, sehingga tinggal TA kali A sama dengan TB kali B. Nah, kenapa bisa dapat ini ya? Bisa dapat TA banding TB sama dengan B banding A ketika kita mempunyai ini, karena kalau bentuk yang bawah ini kita buat pecahan, yaitu saya tuliskan di sini ya. Ingat
Nah, ketika kita punya TA banding TB ya, berarti bisa kita tulis TA TB ya sama dengan B per A. Nah, ketika kita kalikan silang ya, berarti TA kali A sama dengan TB kali B. Nah, hasilnya akan sama seperti ini kan, ya kan. Nah, ketika kita kalikan silang berarti TA kali A sama dengan TB kali B, sehingga jika kita punya TA kali A sama dengan TB kali B, maka bentuk ini bisa kita ubah menjadi TA banding TB sama dengan B banding A, seperti itu. Kemudian kita lihat untuk teorema 5.12. Jika diketahui segitiga ABC, kemudian 2S sama dengan A plus B plus C, dan TA, TB, dan TC berturut-turut garis tinggi pada A, B, dan C, maka kita peroleh rumus TA ini, TB ini, dan TC ini. Sekarang kita lihat untuk buktinya. Nah, di sini kita punya segitiga ABC ya. Ini AC ini adalah B kecil, AB ini C kecil ya. Kemudian di sini BC ini adalah A. Nah, sekarang kita lihat. Nah, di sini BD ini adalah P dan ini adalah TA. Ya, tinggi yang ditarik dari titik A. Nah, di sini diketahui kan tadi bahwa A plus B plus C sama dengan 2S. Ya, kemudian di sini kita lihat A plus B dikurangi C. A plus B dikurangi C sama dengan A plus B plus C dikurangi 2C. Betul ya? Kenapa? Karena C dikurangi 2C itu berapa? Kan min C. Nah, itu kan hasilnya sama dengan ini. Gitu. Sama dengan A plus B plus C ini kita ganti dengan 2S. Sehingga muncul 2S di sini dikurangi 2C. Sehingga 2-nya bisa kita keluarkan, kurung buka. 2S kurangi 2 dapat S, ya, tanda minusnya pindah ke sini, 2C bagi 2 dapat C. Nah, kemudian di sini A min B plus C, yaitu sama aja dengan A plus B plus C dikurangi B. Karena apa? Karena ketika B dikurangi min B, itu kan B dikurangi min 2B, itu kan hasilnya min B. Nah, berarti kan sama dengan ini. Ya, jadi A plus B plus C dikurangi 2B, A plus B plus C-nya kita ganti 2S dikurangi 2B, 2-nya dikeluarkan sehingga menjadi dalam kurung S min B. Begitu juga untuk yang bawahnya. Di sini ada min A plus B plus C sama aja dengan A plus B plus C dikurangi 2A. Karena A dikurangi 2A itu dapatnya adalah min A. Dan A plus B plus C diganti 2S, dikurangi 2A. 2-nya dikeluarkan, kurung buka, sisanya yaitu S dikurangi A. Nah, sekarang kita lihat. TA kuadrat sama dengan C kuadrat dikurangi P kuadrat. Nah, berarti yang kita lihat adalah segitiga ABD, siku-siku di titik D. TA kuadrat, ya kita pakai Pitagoras, TA kuadrat sama dengan C kuadrat dikurangi P kuadrat. Betul ya, karena C-nya ini sisi miring. Nah, kita dapat TA kuadrat sama dengan C kuadrat min P kuadrat. Dan P ya, P-nya ini adalah C kuadrat plus A kuadrat
C kuadrat plus A kuadrat min B kuadrat ya per 2A. Nah, coba ini kita peroleh dari mana ini ya. Coba kita lihat. Nah, sekarang di sini TA kuadrat sama dengan C kuadrat min P kuadrat ini kan dari teorema Pythagoras ya. Kemudian di sini P ya, P sama dengan didapat P sama dengan C kuadrat plus A kuadrat min B kuadrat sama dengan 2A. Nah, ini didapat dari teorema proyeksi pada segitiga lancip. Ya, teorema proyeksi pada segitiga lancip. Kemudian kita menggunakan yang rumus yang ini yang bagian A ini. Ya, ini kan yang dicari yang B kuadrat ya. Jadi awalnya P ini awalnya itu didapat dari ini. Saya tuliskan ya di mana di sini. Nah, ini awalnya adalah B kuadrat sama dengan berarti A kuadrat plus C kuadrat B kuadrat plus C kuadrat dikurangi 2 kali P kali A. Kemudian ekivalen dengan ini. Nah, ini saya tulis ke bawah. Nah, awalnya kita punyanya ini B kuadrat sama dengan C kuadrat plus A kuadrat dikurangi 2 kali P kali C. 2 kali P kali A, sorry ya. Min 2 kali P kali A. A-nya ini adalah di sini ya, yang panjang ini ya. A itu adalah BC-nya ini. Nah, kemudian min 2PA-nya pindah ruas ke ruas kiri menjadi 2PA. Kemudian B kuadratnya pindah ruas ke ruas kanan menjadi min B kuadrat. Kemudian ruas kiri dan ruas kanan sama-sama dibagi 2A. Sehingga 2PA yang awalnya di ruas kiri dibagi 2A dapatnya P. Kemudian B kuadrat plus A kuadrat min B kuadrat per 2PA. Jadi ini dapat dari teorema proyeksi pada segitiga lancip ya. Kemudian kita ubah menjadi ini. Nah, sekarang dari rumus TA kuadrat sama dengan C kuadrat min B kuadrat. Nah, P-nya kita ubah dengan ini dikuadratkan. Nah, kita masuk di sini. Ya, P-nya ini kita ubah ini ya pangkat 2. Kemudian di sini ini kan bilangan kuadrat, ini bilangan kuadrat. Ini tanda negatif, berarti berubah menjadi C plus. Ini ya, kalikan C min ini. Nah, ini untuk yang kedua ini kita ingat bahwa ini, ingat bahwa A kuadrat dikurangi B kuadrat sama dengan A plus B kali A min B. Nah, di sini ya, diingat ya. Kenapa dari bentuknya seperti ini berubah menjadi ini ya, kuadratnya di sini C-nya dan di sini hilang karena berubah menjadi ini C kuadrat plus A kuadrat min B kuadrat per 2A.
kali C min ya. Untuk mendapatkan ini kita ingat bahwa A kuadrat min B kuadrat sama dengan A plus B kali A min B. Nah, kemudian ini disamakan penyebut ya, antara ini kan C per 1. Nah, kita samakan penyebut dengan 2A. Jadi 2A dibagi 1, ini kan C per 1 ya, 2A bagi 1 adalah 2A, 2A kali C adalah 2AC. Sehingga kalau kita bagi 2AC dibagi 2A, maka hasilnya adalah C ini. Kemudian ini juga kita samakan penyebut, sehingga bisa dijadikan 1, sehingga ini menjadi 2AC min C kuadrat. Nah, min C kuadrat plus A kuadrat min B kuadrat. Nah, ini harusnya ada kurungnya. Nah, di sini ya. Kemudian ini yang saya tulis ini ya. A kuadrat plus C kuadrat plus 2AC ini bisa berubah menjadi A plus C kuadrat. Nah, ini didapat dari, ini saya tuliskan di sini, gimana ya? Nah, saya tuliskan di sini. A plus C kuadrat sama dengan, ini rumus cepatnya ada di sini ya, A kuadrat plus 2AC plus C kuadrat. Nah, di sini ya, ini C kuadrat plus A kuadrat plus 2AC ini kita ubah menjadi A plus C kuadrat min B kuadrat per 2A. Kemudian di sini ya, ini kita kalikan ya, min C kuadrat min A kuadrat. Nah, ini sama aja dengan, ini kan kita kalikan ya, 2AC min C kuadrat min kali plus A kuadrat, berarti min A kuadrat min kali min adalah plus B kuadrat. Nah, B kuadratnya ditulis di sini. Kemudian ini min-nya kita hilangkan, ini min-nya kita keluarkan. Nah, ini kita ganti dengan A min C. Ya, kalau A min C, kalau ini kan plus ya. Kalau A min C nanti bentuknya seperti ini. Nah, kalau min C, ini min C, nah di sini yang min. Kalau di sini tetap plus. Jadi, min dari A kuadrat, ya, min 2AC plus C kuadrat. Nah, sehingga berubah menjadi ini. Nah, ini per 2A. Nah, sekarang ini adalah bilangan kuadrat dikurangi B juga bilangan kuadrat. Kita menggunakan rumus ini ya. Jadi A plus C plus B kali A plus C min B. Nah, ini yang pertama ya. Yang pertama dapatnya ini. Kemudian ini juga yaitu B kali min A plus C ya. Kemudian B kali B plus A min C.
Nah, ini harusnya kayak gini. Nah, B min A plus C kali B plus A min C. Oh, sorry. Min ya. Nah, B min A min C, kemudian B plus A min C. Nah, ini tetap A min C semua. A min C, A min C. Ini B min dan B plus. Per 4A kuadrat didapat dari 2A kali 2A, yaitu 4A kuadrat. Nah, A plus B plus C, ya, ini kan sama aja dengan 2S. Ya kan? Kemudian A plus C dikurangi B sama dengan 2 kali S min B. Nah, ini kenapa berubah menjadi ini, ya? Kemudian B min A. B min A plus C, ya. Ini kan minnya dikalikan sama yang di dalam kurung, berarti B min A plus C. Kenapa berubah menjadi ini, ya? Menjadi 2 kali S min C. Kemudian B plus A min C. Kenapa berubah menjadi 2 kali S min A? Nah, ini didapat dari yang pertama ini tadi. Nah, didapat dari ini, ya. Tadi yang kita ketemukan ini, kemudian diubah menjadi yang ini. Gitu. Kemudian di sini 2 kali 2 yaitu 4. 4 kali 2 yaitu 8. 8 kali 2 yaitu 16. 16 bagi 4 adalah 4. Ya. 4 per A kuadratnya ditulis sebagai penyebut di sini. Kemudian S-nya kita tulis S. S min B. S min C. S min A. Nah, kita tuliskan yang urut. S kali S min A. S min B. S min C. Nah, kemudian untuk mencari TA berarti kan kedua ruas di akar, ya kan? TA kuadrat di akar dapatnya TA. 4 per A kuadrat di akar, 4-nya di akar dapat 2, A kuadrat di akar dapat A. Nah, ini bentuk ini di akar berarti masih ada tanda akarnya. Akar dari S kali S min A, S min B kali S min C. Nah, nanti dengan cara yang sama pula bisa dicari untuk TB dan TC. Kalau ini kan kita carinya yang TA. Nah, di sini luas segitiga ABC adalah setengah A, setengah kali A kali TA. TA-nya kita ganti dengan ini. Ini A dan A bisa kita coret, 2 dan 2 kita coret, berarti tinggal luasnya adalah akar dari S kali S min A kali S min B kali S min C. Nah, ini adalah rumus luas dari segitiga ABC, di mana kalau diketahui A plus B plus C sama dengan 2S. Nah, sekarang kita lihat. Jika diketahui, ini untuk contoh soal dan penyelesaian, jika diketahui soalnya adalah segitiga ABC, sisi-sisinya ini ya 8, 10, dan 12, kita diminta untuk menghitung garis beratnya. Oh, kalau ini garis tingginya ya harusnya T itu kan garis tinggi, garis tingginya. Nah, tinggal aja kita masukkan ke rumus tadi ya. Kita nyari S-nya dulu, yaitu setengah kali A plus B plus C, dapat ini. Kemudian kita cari TA, kita masukkan ke rumusnya. TB dan TC. Seperti itu.